Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat terutama taufik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir dalam melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah limpahkan istiqamah hingga masa akhir hayat kita insyaAllah. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Tadabbur satu buah doa yang Allah cantumkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37 adalah permintaan dan harapan Abul Anbiya, bapak para nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meletakkan istri dan anak sematawayang yang masih dalam usia sangat-sangat belia, usia bayi, Nabiullah Ismail. Perintah Allah untuk menempatkan di lembah yang tidak berpenghuni maupun tidak mungkin untuk ditanami. Maka ketika itulah saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk meletakkan kembali dasar-dasar Ka'bah. Saat itulah beliau kemudian meminta. Dalam doanya ini Allah abadikan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Pembuka doa ini adalah wasilah tawasul kepada Allah melalui sifat Allah yang maha menjaga, maha memelihara, maha mengatur, maha melindungi, yaitu ungkapan Rabbana, wahai Rabb kami. Kata-kata Rabb ini kandungannya adalah rububiyah, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha memelihara, Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi. Itulah kandungan ketika kita mengucapkan ungkapan Rabbana. Kalau dalam bahasa kita hanya diterjemahkan wahai Tuhan kami, tapi sesungguhnya dalam kandungannya dan ini menepati. Maka dalam doa harus pas kita dalam menggunakan dan memanggil Asmaul Husna. Salah satu di antara doa yang mustajab itu kalau kita tawassulnya dengan Asmaullahil Husna, karena itu perintah Allah kepada kita. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dan tawasul yang paling utama ini dengan Asmaul Husna, tapi harus menepati. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, panggillah nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ghafir. Kalau kita minta kasih sayang,
maka mintalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Maka ketika Nabiullah Ibrahim, saat beliau menempatkan keluarganya semata wayang, yang harus pastinya ditinggalkan, istri semata wayang, anak yang baru lahir Nabiullah Ismail, ditempatkan di lembah, tidak ada penghuni. Yang di dalam ayat ini disebutkan biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman tumbuh ya Allah. Di tempat ini tidak ada tanaman untuk tumbuh, tidak ada orang lagi. Tanaman harapan, kalau masih ada tanaman, masih ada harapan di sana. Ada tumbuhan tumbuh, insya Allah kehidupan bisa berlanjut. Tapi tanaman pun tidak bertumbuh. Tapi Allah perintahkan ke tempat itu ditempatkan. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan di tempat ini. Maka beliau mengambil tawasul dengan nama Allah yang menjaga, yang melihara, yang mengatur, karena Allah yang memiliki semua perbuatan. Allah yang perintah, Allah yang pasti akan menjamin. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan hambanya yang mentaati seluruh perintah-perintahnya. Maka dipanggillah Rabbana, wahai Tuhan kami yang maha menjaga, yang maha memelihara, yang maha mengatur, yang maha melindungi. Apa ya wahai Nabi Ibrahim? Inni askantu min dzurriyyati, aku tempatkan anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak berpenghuni, tidak tumbuh-tumbuhan. Hadirin rahimakumullah, ini seni dalam berdoa. Allah ajarkan melalui doa Nabiullah Ibrahim pengungkapan kepasrahan, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan perlindungannya, kita bergantung semata kepada Allah. Maka hadirin, ini seni dalam berdoa. Batin kita itu suasananya adalah menyerahkan secara total. Ya Allah, Kau yang perintahkan di tempat ini, aku sekarang tempatkan keluargaku di tempat ini. Walaupun ukuran manusia tidak mungkin bisa hidup, tumbuhan saja nggak ada yang hidup, bagaimana manusia bisa hidup ini? Tapi Allah yang punya kerja, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perintah, Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan berbuat. Ini namanya kita seni dalam mengadu, seni dalam mengeluh, seni dalam memohon. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung semata kepada Allah. Jangan sedikit pun kita menyerahkan kepada yang lain. Hadirin, seringkali kita ini masih mendua, masih percaya dengan yang lain. Meskipun kadang-kadang itu sebab, kadang-kadang sebab Allah perintahkan sebab, tapi kadang ketergantungan kita dengan sebab yang sesungguhnya bukan penyebab lebih besar daripada yang menyebabkan segala sesuatu. Kadang ketika kita sakit, luar biasa mengadunya kepada dokter. Salah ke? Tidak salah. Boleh ke? Boleh. Tidak masalah. Cuma Allah ingin tahu isi hati. Akankah demikian ketika kita kemudian meminum obat resepnya? Ini akan tampak orang yang bertauhid dari yang tidak, orang yang bergantung kepada Allah dari yang tidak, orang yang berserah diri kepada Allah dari yang tidak. Seringkali kita lebih yakin dengan resep obatnya itu dibandingkan yang menyembuhkan segala sebab, menyembuhkan segala penyakit. Lupa doanya. Nabi ajarkan Allahumma shfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk. Yang tidak berdoa yang seperti ini yakin bahwasanya gantungannya kepada Allah lemah. Kalau tidak boleh kita katakan tidak ada bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa doa. Tapi yang diingat dokter siapa ini, obat apa ini. Nah hadirin, Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita keluhannya beliau, ya Allah inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Ungkapkan keadaan kita, keluhkan keadaan kita. Allah itu cinta, semakin kuat kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seninya itu begitu. Kita banyak masalah hadirin, kita ini banyak ujian, banyak musibah, banyak tantangan dalam hidup. Pandai-pandailah kita mengungkapkan di hadapan Allah. Jangan, tidak perlu kita lagi ungkapkan, tidak perlu manusia tahu. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengakui
yang mengetahui apa keluh kesah kita, apa keluhan kita, apa yang sedang kita hadapi. Sebab Allah yang punya solusi. Manusia tidak ada yang punya solusi. Allah semuanya yang punya solusi. Sesuatu yang kita anggap mustahil sekalipun, seperti yang tergambar dalam ayat ini. Dalam doa ini, ukuran manusia mati. Sampai tumbuhan, tidak ada yang tumbuh. Makanya beliau ngadukan, keadaanku begini Allah, aku tempatkan di tempat yang enggak bertumbuh di sini tumbuh-tumbuhan. Maka hadirin, beliau kemudian menyandarkan inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah yang kau muliakan. Nah, ini sumber keberkahan. Keberkahannya di situ hadirin. Di sisi rumahmu yang dimuliakan. Apa itu? Baitullahil Haram. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk satu tugas utama. Sehingga diperintahkan untuk meletakkan sebagian keturunannya itu di sisi daripada Baitullah. Hingga hari ini kita selalu melihat kalau tawaf ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, disitulah tempat beliau mendirikan Baitullah. Maka beliau bertawasul, ya Allah, aku tempatkan keluargaku ini di tempat yang tidak ada harapan. Ukuran manusia pasti mati, tapi kami yakin sebab kau perintahkan lebih-lebih di sisi Baitullah. Di sisi Baitullahil Haram engkau tidak akan mungkin sia-siakan. Hadirin, isyarat satu sisi yang lain yang mungkin kadang dalam ukuran kita ini mustahil. Rumahnya Allah ini sumber keberkahan. Keberkahan dalam kehidupan rohani kita maupun keberkahan dalam kehidupan duniawi kita. Dalam kehidupan duniawi kita. Hadirin, disinilah untuk menjadi poros kembali. Maka jadikan masjid ini orbit dalam aktivitas kita. Jadikan masjid selalu menjadi poros dalam kegiatan-kegiatan kita. Kita dalam mengelola aktivitas, kita dalam mengelola jadwal kita, dalam mengelola program-program hidup kita. Pastikan jangan sampai berlawanan dengan masjid. Waktu rapat jangan sampai bertabrakan dengan waktu sholat di masjid. Waktu kegiatan kuliah, jangan sampai kuliah kita ini bertabrakan dengan waktu jam sholat kita. Kerja kita ini, usaha kita ini, jangan sampai melawan, menabrak waktu-waktu jam-jam sholat kita. Pasti gak akan berkah. Maka ini kuncinya. Dan ini aduan Nabi Allah Ibrahim. Meskipun mustahil, tapi ternyata di sisi Ka'bah, di sisi rumahmu ya Allah yang kau muliakan, ternyata menjadi kenyataan. Luar biasa. Untuk apa tujuannya? Dekat masjid, dekat rumah Allah, liyuqimus shalah. Ayatnya, liyuqimus shalah, agar mereka nanti keturunan-keturunanku ya Allah selalu menegakkan sholat. Hadirin, ternyata ini yang menjadi tujuan intinya. Kenapa? Aku letakkan di tempat yang tidak berpenghuni, tidak menjanjikan kehidupan, tumbuhan pun tidak akan tumbuh. Tapi aku yakin ya Allah, di tempatmu ini insya Allah sholat akan tegak. Maka hadirin, permintaan pertama, harapan utama, dan tujuan utama sampai beliau sedia untuk menempatkan di tempat yang tidak berpenghuni itu, karena di sana ada Baitullah, karena di sana ada rumahnya Allah. Maka ini kunci keberkahan. Pertama hadirin, yang mesti kita harus belajar, kita bagi orang tua, karena ini adalah permintaan orang tua untuk anak keturunannya. Nabi Ibrahim untuk seluruh keturunan-keturunannya, aku letakkan keturunanku di sini ya Allah. Ternyata tujuannya adalah menegakkan sholat. Pastikan hadirin, kita yang punya anak, alhamdulillah kalau masih dekat, alhamdulillah kalau bersatu rumah dengan kita. Jangan pernah sia-siakan kesempatan mengingatkan mereka sholat. Jangan pernah melupakan, terus kita mengingatkan, bahkan bersabar di situ. Allah perintahkan dalam surat Toha. Allah Subhanahu wa taala perintahkan
Dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kau dengan itu. Makanya tujuan utama ternyata Nabiullah Ibrahim itu sampai meletakkan di tempat yang tidak berpenghuni agar bisa tegak sholat di situ. Meskipun harus berjauhan dengan masyarakat, meskipun mungkin tidak menjanjikan kehidupan duniawi di situ, tapi ya Allah, aku berharap di sini akan menegakkan sholat mereka. Maka hadirin, ini adalah contoh keteladanan. Pastikan terjaga hubungan anak-anak keturunan kita dengan Allah melalui penegakan sholat. Sering-seringlah mengingatkan, apalagi kalau di tanah rantau, yang sekolah di Jawa, yang kuliah mungkin di luar negeri. Para orang tua, tolong pesankan selalu, ingatkan ketika kita WA, ketika kita menelpon, jangan pernah lupakan pesan. Gimana bang, sholatnya di sana rajin nak, tepat waktu nak, dekat masjid nak, tegakkan nak sholatnya. Jangan-jangan udah mulai lupa dengan pembiasaan waktu dulu di SMP, waktu dulu di SMA. Orang tua mesti memastikan ini. Maka insya Allah hadirin, kalau anak-anak keturunan kita terjaga sholatnya, tegak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman, tenang kita. Yang kita takutkan ini hadirin, tidak menegakkan sholat, apalagi mungkin di tempat-tempat yang jauh daripada kehidupan agama yang baik. Maka pastikan jangan kita ini semangat untuk memberikan studi terbaik, tapi kita lupa untuk menjaga agamanya. Minimal kriterianya itu, pastikan sholat mereka jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai kemudian disia-siakan. Akan sia-sia semua kehidupan kita. Maka hadirin, ini permintaan yang pertama. Sebab apa? Di sini kunci. Permintaan pertama yang menjadi tujuan Nabiullah Ibrahim itu, anak keturunannya menegakkan sholat. Sebab dari sholat ini nanti akan dapat yang berikutnya ini. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan umat manusia ini condong kepada mereka. Masya Allah, condong kepada mereka. Pertama pesannya hadirin, kalau kita jaga Allah, insya Allah urusan kita antar sesama selesai. Karena yang punya hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang mereka menjauhi Allah, pasti sekeliling kita pun akan membenci kita, ya, akan memurkai kita. Maka ini kaidahnya, kalau kita menjaga hubungan dengan Allah, nyambung kita dengan lingkungan kita, dengan sesama kita. Orang akan condong kepada kita. Orang akan memberikan jalan-jalan, pintu-pintu keluar dalam kehidupan kita. Ini resepnya. Jaga Allah, akan selesai hubungan kita dengan istri kita, akan selesai hubungan kita dengan suami kita, akan selesai hubungan orang tua dengan anak-anaknya, akan selesai hubungan antar sosial kita, kita dengan tetangga, kita dengan teman, kita dengan rekan dan sahabat. Kenapa kadang-kadang kurang nyambung? Suami nggak nyambung dengan istri, istri nggak nyambung dengan suami, orang tua dengan anak kemana, anak dengan anaknya, dengan tetangga nggak pernah akur. Yakin sekali 1000 kali lipat yakin pasti yang bermasalah sholatnya. Kalau ada suami istri suka berantem, yang perlu dievaluasi, coba lihat suami jaga nggak sholatnya. Oh betul Pak Ustadz, nggak jaga sholat, wajar, perbaiki dengan Allah, Allah selesaikan nanti dengan istrinya. Anaknya begitu, kadang perbaiki sholat orang tuanya, karena memang ini resep. Setelah liyuqimus sholah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, tegakkan sholat mereka, maka mudah-mudahan hati-hati manusia itu condong kepada mereka. Maka sungguh hadirin, tidak ada satupun hari ini setiap orang yang punya iman rindu berangkat ke tanah suci. Cita-citanya, ya Allah jangan kau wafatkan aku kecuali aku bisa melihat Baitullah. Siapa yang merindukan ini? Siapa yang mencintakan ini? Bahkan tidak mudah hadirin, tunggu lama sekali.
Masya Allah, sekali bisa datang nangis bercucuran air mata. Seperti lama nggak pernah berjumpa begitu. Rata-rata orang yang datang ke sana menangis. 50 tahun nunggu, 60 tahun nunggu, sampai 70 tahun nunggu. Hanya sekedar ingin, karena kesempatannya cuma sekali. Nggak bisa berkali-kali. Masya Allah, sampai 15 tahun nunggunya, sampai 17 tahun di Kalimantan Barat ini. Siapa yang mencintakan ini? Inilah doanya Nabiullah Ibrahim. Dan kuncinya ternyata dari mana? Karena komitmen istiqomah menjaga iqamatus sholah. Ketika di Masjidil Haram, anak keturunan Nabi Ibrahim menjaga sholatnya, Allah cintakan, Allah limpahkan, orang semuanya suka datang ke sana. Subhanallah. Maka ini resep bagi kita. Resep bagi kita. Jaga hubungan dengan Allah, akan diselesaikan urusan antar kita sesama. Tidak cukup itu hadirin. Yang ketiga, Allah ingatkan, warzuqhum minats tsamarat. Warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, rizkikan anak-anak keturunanku ini dengan buah-buahan. Tidak cukup satu jenis buah. Tsamarat, buah yang banyak. Kalau pakai ukuran logika, tanah gersang, bebatuan, tidak menjanjikan kehidupan. Mintanya buah-buahan yang banyak. Dari mana datangnya? Kalau ukuran akal manusia, tidak mungkin, mustahil. Tapi Allah punya perbuatan yang tidak akan ada batasnya. Tapi kuncinya liyuqimus shalah tadi. Menjadi kenyataan hadirin, mukjizat hari ini. Apapun yang kita ingin cari di Mekah hari ini dapat. Sampai durian pun dapat di sana, Pak. Di Pontianak nggak musim durian, di sana ada durian. Masya Allah, walaupun ketemunya di mall. Subhanallah, buah-buahan lengkap di sana. Dulu nggak ada apa-apa. Ini berkat apa? Hubungan dijaga dengan Allah. Warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, berikan rizki mereka dengan banyak buah-buahan. Artinya hadirin, jangan perlu khawatir. Kalau hubungan baik dengan Allah, Allah akan selesaikan dengan kehidupan ini. Urusan rizki dalam janji jaminan Allah. Insya Allah. Jaminan Allah. Allah nggak akan menyanyiakan orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini adab. Minta dulu kita dengan Allah. Urusan agama kita. Baru minta dunia kita. Minta iqamatus shalah, baru Nabiullah Ibrahim minta, ya Allah lapangkan rezeki, banyakkan buah-buahan dan makanan. Ini adab namanya. Jangan dibalik hadirin. Karena apa? Kalau minta akhirat, dunia dapat. Tapi kalau kita minta dunia, akhirat hilang. Akhirat lenyap. Subhanallah. Makanya ini menjadi sebuah jaminan bagi kita. Kalau kita minta perbaikan agama, Allah akan urusi urusan dunia kita. Maka yang perlu kita khawatirkan dari anak keturunan kita, tidak ada lain kecuali hubungannya dengan Allah. Gimana? Adik udah bisa baca Quran belum? Gimana? Abang sholatnya sudah mulai rajin belum? Datang ke masjid enggak? Tepat waktu enggak? Ini yang perlu kita khawatirkan. Pastikan kalau ini sudah oke, insya Allah dunianya akan ngikut insya Allah. Allah akan perbaiki urusannya. Nah, penutup ayat ini, doa ini, la'allahum yashkurun. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin, nikmat dunia, rezeki yang banyak, kelapangan dengan banyak buah-buahan itu tujuannya apa? Bangga-banggakan ke? Enggak. Sombong ke? Enggak. Congkak ke? Enggak. Menzalimi orang? Enggak. Allah ingatkan dalam doa ini, kau agar lebih bersyukur. Gunakan nikmat yang Allah lapangkan itu demi mendekatkan diri kepada yang punya nikmat. Itulah konsep syukur. Menggunakan nikmat untuk ketaatan. Ada orang yang menggunakan nikmatnya Allah untuk maksiat. Ini orang yang kufur namanya. Kufur nikmat, istidraj. Kalau kalian melihat Allah lapangkan dunia dalam kemaksiatan, ingat itu adalah tipu daya. Adalah tipu daya. Maka hadirin, Allah ingatkan, untuk apa kita minta dunia? Untuk apa kita minta kelapangan rezeki? Tidak lain diarahkan, dibimbing, la'allahum yashkurun, agar kita semakin tambah-tambah syukurnya. Dengan banyaknya nikmat itu, kita lebih dekat, kita lebih taat, kita lebih istiqomah di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan renungan doa Nabiullah Ibrahim patut menjadi sebuah panduan, bimbingan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, dapat mengamalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.